Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Bapak Dr. Muhammad Fahri Yasin MPD serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sore hari ini masih memberikan kita semangat dan kekuatan serta kesehatan untuk tetap belajar bersama. Mohon maaf ini dari kelompok kami anggotanya belum lengkap, jadi Pak Muammar izin untuk tidak bisa bergabung karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon dimaklumi dan mohon izin Pak dosen serta teman-teman saya akan share screen untuk materi. Ya, materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah tentang variabel penelitian. Materi ini kami susun, yaitu kami yang terdiri dari kelompok saya, Ibu Vita Pratiwi, kemudian Pak Rizal Firdaus, dan Pak Sabirin, serta Pak Muammar M. Tahir. Untuk pertama tentang pendahuluan. Yang pertama untuk latar belakang dari penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Salah satu komponen yang memiliki arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Variabel ini merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian, yang paling akhir adalah ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan. Pada rumusan masalah, kita menitik beratkan pada 3 poin. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan variabel penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri dan jenis-jenis variabel penelitian. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengukur variabel penelitian. Selanjutnya untuk tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui variabel penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis variabel penelitian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengukuran variabel penelitian. Pada cakupan pembahasan, yang pertama tentang pengertian variabel. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu. Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Menurut IWBES, yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Kita lanjutkan untuk ciri-ciri dan jenis-jenis variabel. Yang pertama untuk ciri-ciri variabel penelitian. Di sini ada 3 ciri. Poin pertama adalah variabel memiliki nilai yang bervariasi. Dikarenakan variabel membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi. Kemudian ciri yang kedua, variabel membedakan satu objek dengan objek lainnya.
Objek-objek bisa menjadi anggota populasi karena memiliki satu karakteristik yang sama. Walaupun sama, objek-objek dalam populasi masih dibedakan satu sama lainnya dalam suatu variabel. Kemudian ciri yang ketiga, penelitian kuantitatif mengharuskan adanya hasil penelitian yang objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Variabel berbeda dengan konsep, karena konsep belum tentu dapat diukur, sedangkan variabel bisa diukur. Variabel adalah operasional konsep. Menurut Bouma, pada bukunya yang ditulis pada tahun 1993. Selanjutnya untuk jenis-jenis variabel penelitian. Di sini kami menuliskan ada 5 jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain, atau disebut dengan variabel dependent. Variabel independen bisa disimbolkan dengan variabel X. Variabel bebas adalah sebab yang dipandang sebagai sebab kemunculan variabel terikat atau variabel Y yang dipandang sebagai akibatnya. Dinamakan sebagai variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lain. Kemudian yang kedua adalah variabel dependent. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain atau variabel bebas. Variabel dependen biasanya disimbolkan dengan simbol Y. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Antara variabel independen dan dependen masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berpasangan. Selanjutnya untuk variabel yang ketiga adalah variabel moderating, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel diduga. Variabel ini sebagai moderating atau sering disebut sebagai variabel bebas kedua. Saya lanjutkan untuk penjelasan variabel yang keempat, yaitu variabel intervening. Yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Selanjutnya, untuk pengukuran variabel penelitian. Pengukuran variabel penelitian adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Pengukuran merupakan keniscayaan dalam penelitian ilmiah, karena pengukuran itu merupakan jembatan atau sampai pada observasi. Penelitian selalu mengharuskan pengukuran variabel dalam relasi yang dipelajarinya. Pengukuran variabel itu ada yang mudah, seperti contohnya konsep jenis kelamin, dan ada juga yang sulit, seperti konsep intelijensi. Untuk materi selanjutnya, minta tolong Bapak Sabirin untuk membantu mempresentasikan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Kemudian, mengukur adalah proses kuantifikasi, karena itu setiap kegiatan pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi, atau taraf dari suatu objek atau gejala yang diukur. Hasil dari pengukuran itu biasanya dikembangkan dalam bentuk bilangan. Ada dua cara pembuatan definisi operasional, terukur dan eksperimental.
Definisi operasional terukur memaparkan cara pengukuran suatu variabel. Sedangkan definisi operasional eksperimental menyebutkan rincian-rincian hal yang dilakukan peneliti dalam memanipulasi suatu variabel. Contoh di atas adalah definisi operasional terukur. Sedangkan contoh definisi eksperimental untuk konsep penguatan dapat diberikan dengan menyatakan secara rinci bagaimana subjek diberi penguat atau imbalan dan tidak diberi penguat, tidak diberi imbalan karena melaksanakan tingkah laku tertentu. Kesimpulannya, yang pertama, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua, ciri-ciri variabel penelitian. A. Variabel memiliki nilai yang bervariasi. B. Variabel membedakan satu objek dari objek yang lainnya. C. Variabel harus bisa diukur. Yang ketiga, jenis-jenis variabel penelitian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Vita, ada variabel independen, kemudian variabel dependent, variabel moderating, variabel intervening, dan variabel control. Kesimpulan akhir, pengukuran variabel merupakan pengukuran tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian yang kita laksanakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu sekalian dan Bapak dosen. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan materi variabel penelitian. Dan selanjutnya kami membuka ruang tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Bu Ragil, Pak Arif, silakan. Teman-teman yang lain, Pak Sanusi, Bu Rin, Pak Guru, Pak Asfi, Pak Sugeng, kita absen. Insya Allah. Ini kayaknya sudah paham semua nih Pak materinya insya Allah. Nih, kalau sudah paham saya mau tanya. Pak Iwan raise hand Pak Iwan. Oh iya, silakan Ya. Pak Iwan, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, teman-teman, alhamdulillah saya udah nyampe rumah jadi bisa insya Allah kaitan dengan pembahasan variabel dalam penelitian. Mungkin beberapa makalah juga sudah membahasnya ya, bagaimana variabel-variabel itu harus ada dan secara definisi tadi, kemudian jenis-jenis dan komponen dari variabel itu lebih jelas lagi dalam tema kali ini. Yang ingin saya lebih dalami gitu ya terkait dengan penentuan variabel tadi, ketika variabel itu menjadi komponen yang bisa diukur, otomatis variabel tersebut menurut anggapan saya pribadi gitu kan, akan menjadi kerangka pembahasan dalam penelitian. Nah, adakah keterkaitan antara variabel yang kita ambil dengan kerangka masalah-masalah yang akan kita munculkan di dalam penelitian kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah batasan misalkan satu variabel itu harus memunculkan sekian rumusan masalah gitu. Mungkin itu dua pertanyaan yang ingin kami perjelas di dalam bahasan variabel ini. Barangkali begitu dulu. Yang kedua tadi gimana Pak? Adakah batasan misalkan
kita ngambil 3 variabel, berarti harus minimal ada rumusan masalah yang kita kembangkan. Misalkan kalau satu variabelnya 2, berarti kan masing-masing 3 kali 2, berarti ada minimal 6 pokok bahasan masalah yang harus kita bahas gitu ya dalam penelitian kita gitu. Ada ketentuan seperti itu atau memang bebas-bebas saja gitu ya, tidak terkait dengan jumlah minimal pokok masalah yang diambil dari variabel yang kita kembangkan. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman. Izin bertanya, kelompok Bu kita. Iya, silakan Bu Endah. Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok Bu kita. Tadi sudah dijelaskan mengenai variabel penelitian. Dalam variabel penelitian itu tadi disebutkan bahwa ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana contoh konkret mengenai variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu penelitian untuk memberikan pemahaman tentang konsep tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endah untuk pertanyaannya. Satu lagi mungkin Bapak dan Ibu. Kita jawab yang ada dulu kali Bu ya. Iya. Boleh Pak Sabirin. Dari Pak Iwan dulu ya, Pak Sabirin, monggo. Baik, kita coba jawab ya Pak Iwan ya. Ini pertama tentunya lebih tepat menjawab ini adalah Pak dosen, Bapak Fahri. Tapi kami mencoba untuk, karena kami membuka ruang diskusi, maka kami mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ada cercah sinar ya dari pengetahuan yang bisa kita ambil dan kita serap menjadi bagian dari pengetahuan tambahan. Mudah-mudahan. Yang pertama terkait dengan adakah keterkaitan variabel yang kita ambil dengan kerangka masalah yang akan kita ambil ya. Begitu Pak Iwan ya? Ya, kurang lebih begitu. Salah. Begitu. Ya, jadi keterkaitan variabel yang diambil dengan kerangka masalah itu menjadi kunci dalam menentukan relevansi atau penelitian yang akan kita lakukan. Maka pastikan variabel yang kita pilih itu dapat memberikan wawasan yang signifikan pertama terhadap pemahaman pemecahan masalah yang diidentifikasi. Artinya dia adalah sesuatu yang terikat. Jadi dia penentuan variabel yang kita ambil itu tentunya mengarah kepada kerangka masalah yang akan kita kita rumuskan pada tulisan-tulisan kita pada fase berikutnya. Kemudian terkait dengan batasan rumusan masalah yang kita ambil, adakah ketentuan berapa banyak begitu ya? Pertama, batasan rumusan masalah itu sangat penting. Kenapa? Kita perlu bicara tentang batasannya terlebih dahulu untuk mengarahkan penelitian agar dia lebih fokus. Pastikan menyertakan parameter tertentu seperti rentang waktu, populasi, dan teliti atau wilayah geografis agar ruang lingkup penelitian itu menjadi teridentifikasi dengan baik. Dan berapa batasannya begitu? Kalau dia punya batasan, sebenarnya tidak ada jumlah variabel yang baku atau maksimal dalam sebuah penelitian. Cuma tadi untuk lebih fokusnya masalah yang kita teliti, kita perlu membatasi dia menjadi menjadikan ia fokus pada penelitian yang benar-benar kita lakukan. Dan jumlah variabel itu
variabel tergantung dari kompleksitas masalah dan tujuan masalah dan metode penelitian yang digunakan. Namun memang mungkin akan disarankan untuk membatasi variabel tadi, mengingat penelitian itu butuh fokus agar dia tidak melebar kemana-mana dan berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan hasil akhirnya. Kurang lebih begitu, Pak Iwan. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi bahan diskusi. Iya, supaya nanti bisa diperjelas sama Pak dosen. Ya. Iya. Yang Pak kedua, Pak Sabirin, boleh yang saya kedua, izin? Boleh Bu. Saya boleh lanjut dulu di Bu Rin dulu. Pak nggak, Iwan Bu? ya? Yang Pak Bu Iwan Rin. dulu. Oke. Ya. Kemudian contoh variabel bebas dan variabel terikat ya Bu ya, Bu Rin ya. Saya Pak. Ya. Bu Endah, Pak. Bu Endah. Maaf Bu Endah. Nggak apa-apa. Ya. Saya mohon maaf suka ketukar Bu Rin sama Bu Endah. Maaf. Ya, variabel bebas atau independen itu adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Sementara itu variabel terikat, ini kan mengulang ya Bu ya, yang tadi kami definisikan pada penjelasan yang dilakukan oleh Ibu Vita, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan merupakan hasil atau respon dari perubahan variabel bebas. Contohnya misalnya, variabel bebas itu jika kita ingin melakukan penelitian pengaruh latihan fisik terhadap peningkatan kesehatan jantung misalnya. Jadi yang disebut variabel bebasnya itu adalah pengaruh latihan fisik. Kemudian peningkatan kesehatan jantungnya disebut variabel terikat. Seperti itu, Bu. Mungkin begitu ya, Bu ya? Ya. Terima kasih Pak Sabirin. Sama-sama. Insyaallah nanti Pak dosen akan melengkapi lebih sempurna. Saya izin, silakan Bu. Saya izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Bu Endah mungkin ya. Ya, kalau untuk variabel bebas dan variabel terikat ini saya contohnya dalam penelitian di dunia teknologi pendidikan ya. Di sini saya mungkin sedikit bisa memberikan penjelasan ya. Yang pertama untuk penelitian teknologi pendidikan sesuai konsepnya itu ada variabel bebas. Yang pertama misalnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Misalnya penggunaan video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, atau permainan pembelajaran seperti tadi pada mata kuliah landasan teknologi pendidikan sudah dicontohkan banyak oleh Pak Guntur ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat literasi digital siswa, yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, keterkaitan sumber daya teknologi dalam ruang kelas, seperti misalnya komputer, laptop, infokus, atau akses internet yang tersedia. Kemudian yang keempat, frekuensi penggunaan teknologi pendidikan oleh guru dalam mengajar. Kemudian untuk variabel terikatnya mungkin yang pertama adalah prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu setelah menggunakan media pembelajaran interaktif tersebut. Kemudian motivasi belajar siswa yang dapat diukur dengan skala psikologis setelah terpapar literasi digital. Ini sangat erat ya hubungannya dengan materi tadi yang dibawakan oleh kelompok Pak Hasfi dan Pak Guntur serta Bu Rin. Kemudian ada perubahan metode pengajaran guru setelah mengadopsi penggunaan teknologi pendidikan dan sebelumnya ketika tidak menggunakan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah efektivitas penggunaan teknologi pendidikan dalam memfasilitasi interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Itu Bu Endah bisa sedikit memberikan pencerahan ya Bu Endah ya? Iya. Jadi kalau misalnya jawabannya masih kurang jelas atau masih banyak kekurangannya ya mohon maaf. Kita sama-sama belajar ya. Nanti bisa minta penjelasan lebih jelas dari Pak dosen.
Baik, Oke? terima kasih Bu Vita Pasambirin untuk jawabannya. Iya, Semoga jadi pembelajaran dan Sama-sama, manfaat Bu. buat kita semua. sama-sama Bu Amin. Endah. Semoga Ya. masih belum puas, nanti biar nanti kita dengar jawaban yang lebih sempurna dari Pak dosen, insya Allah. Ya, Pak. Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Sudah cukup jelas? Insya Allah Bu, sebentar insya Allah. Oke. Siap. Dari yang lainnya, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau kita langsung untuk pendalaman materi ke Pak dosen? Pak Ahyat, Bu Sekar. Oke, mungkin saja ya. Ya, Oh, ya. daripada ditagi-tagi belum ini. Jadi itu biasanya mengerti atau tidak mengerti apa yang mau ditanya. Memang sudah mengerti konsepnya dan seterusnya ya. Iya, saya tutup diskusinya dulu ya Bapak ya. Ya, silakan. Iya, demikian tadi paparan dan dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangannya, kami selaku pembawa presentasi mengucapkan mohon dimaafkan, dan apabila masih ada kekurangan dalam menjawab nanti bisa mendapat penjelasan lebih lengkap dari Pak dosen. Untuk diskusi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selanjutnya untuk pendalaman materi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Fahri. Ya. Silakan Pak. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kelompok dan kepada penanya yang telah berinteraksi dengan tema yang berkaitan dengan variabel. Jadi yang penting di sini adalah kita mau mencoba menghubungkan secara realistis dulu ya. Jadi ada yang secara ideal atau secara konsep secara umum, dan belum tentu semua variabel-variabel tadi yang sudah dijelaskan kalau ditanya sesuai dengan judul yang ada di UTS-nya, tentu kalau itu bisa dijelaskan secara rinci berarti betul-betul sudah paham ya, mana yang distrik, mana yang kontrol, mana intervening, mana antara, mana variabel dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin kawan-kawan yang mengatakan bahwa saya menjelaskan itu secara sederhana ya. Saya cuma membagi 3 variabel itu sesuai dengan ketentuan TP. Karena ini kita berbicara secara umum, tentu tidak semuanya itu adalah masuk di wilayah apa yang menjadi garapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena variabel ini sering ditanya oleh penguji ya. Kalau ditanya apa itu variabel, banyak yang konsepnya yang tidak paham ya, bahwa variabel itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang variatif ya, yang memang bisa diukur. Jadi tidak semua masalah penelitian itu bisa diukur. Katakanlah misalnya terkadang ada yang menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kan sifatnya agak agak abstrak ya. Utamanya dari kawan-kawan yang berlatar belakang pendidikan agama atau keagamaan, itu biasa memunculkan persoalan yang memang susah diukur, karena yang bisa diukur itu hanyalah pengetahuan sikapnya atau pengetahuan moralnya atau pengetahuan agamanya, itu yang bisa diukur karena itu masih dalam kategori kognitif. Tetapi ketika bergeser ke variabel sikap, nah tentu itu keasliannya itu susah diukur karena banyak yang bisa berakting, banyak yang bisa berpura-pura, sehingga apa yang diteliti itu jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan ya. Jadi masih berbeda antara
apa yang dinyatakan dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan mereka. Nah, oleh karena itu saya bahas ini terkait dengan persoalan pendapat para ahli ya. Tinggal bagaimana atau menyimpulkan dari sekian perbedaan itu. Dari segi dapat mengenai variabel itu, konsep variabel itu yang jelasnya itu mengandung nilai yang bisa diukur. Nah, di dalam nilai itu terkadang terikut dengan jenis variabelnya itu. Misalnya kalau Ibu memakai skala kontinum, kan ada juga disebut dengan variabel kontinum ya, artinya ke variabel yang berkelanjutan. Nah, biasanya kalau yang berkelanjutan itu nilainya tidak ada yang nilai mutlak. Kalau persoalan pengetahuan atau tes itu ada yang mutlak. Nilainya ada 1 kalau benar, kalau salah nilainya 0. Ya, jadi tentu nanti itu masuk pada variabel nominal, variabel kardinal, dan lain-lain sebagainya. Tetapi nominal dan kardinalnya itu sebenarnya variabel itu adalah lebih banyak ke alat ukurnya. Katakanlah misalnya kalau variabelnya itu adalah katakanlah X2 ya. Ya, S2 itu adalah kita kategorikan, kita sudah sepakat di dalam TP itu adalah variabel intervening dan bisa juga biasa disebut variabel antara, biasa juga disebut dengan variabel moderator. Ya, jadi itu sebenarnya mirip-mirip itu ya, variabel moderator, intervening. Kemudian yang tidak saya sering itu adalah atribut, karena variabel atribut itu lebih gampang difahami. Nah, tetapi moderator atau variabel intervening atau variabel antara. Kalau disimpulkan itu adalah namanya variabel atribut. Kalau dalam bahasa teknologi pendidikan namanya variabel atribut. Artinya variabel atribut itu adalah nilai yang pada seseorang yang melekat saya mau jadi tadi ada jawaban contoh X1, X2, Y, kemudian X2-nya itu katakanlah misalnya itu adalah literasi ya, literasi numerasi misalnya. Nah, literasi numerasi itu bisa menjadi variabel intervening, bisa juga menjadi Y, variabel Y. Kapan variabel itu posisinya sebagai variabel tergantung dari apa yang dilakukan oleh melakukan bagaimana caranya meningkatkan literasi numerik peserta didik, berarti itu adalah variabel Y ya, variabel Y, karena ada upaya variabel metode yang diberikan kepada anak-anak sehingga variabel metode itu menyebabkan literasi numerasinya itu meningkat. Berarti itu adalah berkaitan dengan variabel Y atau variabel hasil. Gitu ya. Jadi gampangnya gitu. Begitu juga motivasi. Nah, ketika variabel motivasi itu tidak diapa-apain, hanya sekedar mau mengetahui kondisi motivasinya peserta didik yang mau diteliti, berarti itu adalah masuk variabel X2. Juga namanya variabel bebas, tapi dia statusnya variabel
moderator atau variabel intervening atau variabel atribut, ya Bu ya. Ya, jadi tapi ketika motivasi itu mau diotak-atik supaya anak itu motivasinya jadi tinggi, maka berarti ada intervensi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan motivasi siswa. Yang tadinya motivasi itu adalah statusnya atribut atau yang melekat pada diri seseorang, tetapi ketika motivasi itu yang mau dikerjain atau yang mau diotak-atik supaya motivasinya jadi tinggi, maka dia berubah menjadi variabel Y atau variabel Y, ya. Jadi tidak ada variabel dari sisi nama yang harus kita klik ini X2 dan ini Y. Jadi itu posisinya tergantung dari statusnya. Jadi kalau statusnya adalah merupakan indikator untuk hasil dan merupakan indikator bahwa ada yang mempengaruhi satu atau X, maka ini adalah dengan variabel Y atau variabel Y, ya. Jadi persoalan itu tidak usah terlalu ini karena satu istilah saja itu bisa dipakai dengan istilah yang lain seperti itu variabel atribut. Jadi nanti ada lagi namanya variabel ordinal, ada variabel kardinal, nominal, ada distrik, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya tinggal dilihat dari datanya. Jadi ketika berbicara mengenai pengolahan data, berarti kita nanti berbicara mengenai distrik, mengenai variabel kardinal, dan mengenai variabel kontrol. Nah, khusus variabel kontrol, biasanya variabel kontrol itu adalah sesuatu yang diasumsikan tidak ada pengaruhnya dari X1 dan X2 ya. Jadi variabel kontrol itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diapa-apain. Jadi sesuatu yang artinya bisa kita melihat bahwa ada sebab akibatnya atau tidak, maka di dalam variabel kontrol itu lebih banyak dikenal di desain penelitian eksperimen. Karena kalau kita melakukan penelitian eksperimen, itu harus ada variabel kontrolnya. Jadi yang mau dibandingkan antara siswa yang tidak diapa-apain dan siswa yang diapa-apain. Maksudnya siswa yang diintervensi. Apanya diintervensi, misalnya diatur medianya, diatur strateginya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang variabel kontrol, yaitu istilahnya A2 ya, kan ada A1, ada A2 kalau di dalam eksperimen. Variabel A1, variabel A2. Ada variabel A, ada variabel B. Kalau dikorelasi X1, X2, Y. Itu Bu ya, jadi dibedakan itu variabel yang digunakan di eksperimen dan variabel yang digunakan di survei atau korelasi. Jadi singkatnya bahwa variabel itu yang jadi masalah itu adalah ketika kita mau mengukur, mengolah datanya, kita pikirkan konsepnya variabel kontinum. Padahal variabel kontinum itu arti jawabannya. Kalau jawabannya misalnya tidak setuju, itu berlanjut nanti kalau diberikan sesuatu perlakuan setujunya itu tidak setujunya bisa menjadi
agak setuju, kemudian setuju, kemudian setuju sekali. Itu namanya kontinum. Jadi angkanya itu 5, 4, 3, 2, 1 dibalik 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi itu termasuk juga di dalam variabel itu. Kemudian selain dari itu ada juga data misalnya kalau ordinal misalnya data laki, data perempuan itu tidak berlanjut. Karena laki-laki itu biasanya kuantitasnya berapa jumlahnya, laki-laki berapa jumlahnya. Jadi tidak menggambarkan suatu data yang sifatnya kontinum, artinya ada peningkatan kualitas dari jawaban-jawaban siswa. Itu jadi berbicara jenis-jenis variabel yang Bapak Ibu tadi sudah jelaskan itu. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa mengkategorikan mana variabel, karena tidak disebut di situ Bu ya, dalam makalahnya mengenai variabel TP. Tidak ada tadi muncul itu. Tidak ada juga variabel atribut. Tidak ada juga variabel hasil. Itu tidak ada disebutkan. Padahal itu yang paling penting dalam memahami judul yang Bapak Ibu mau garap. Ya. Tetapi pada intinya di 3 variabel yang sering kita diskusikan itulah penyebaran dari jenis-jenis variabel yang Bapak-bapak jelaskan tadi, ya Bu ya. Ya, jadi itu apa namanya? Hubungan istilah supaya tidak bingung. Di dalam tesis tidak ada itu, padahal itu ada yang sifatnya implisit karena memang dilihat dari sisi jenis datanya, ya. Jadi jenis datanya tentu variabel itulah yang mau diukur. Ada jenis data pakai variabel interval, misalnya angka 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20, 20 sampai 25 dan seterusnya. Nah, itu namanya data interval, biasa juga disebut dengan variabel interval. Ya, jadi sebenarnya juga sih yang berputar-putar di situ. Tidak hanya Bapak bisa memberikan bahwa ini ternyata kaitannya dengan jenis data yang dikumpulkan, ya. Karena jenis data yang dikumpulkan itu tentu disitulah perbedaan antara data ekonomi, data fakta, data dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kan penelitiannya itu berbeda, analisis pemecahannya. Nah, itu terkait juga dengan pertanyaan teman tadi yang bagus itu bahwa untuk melihat X dengan Y atau dengan Y dan lain sebagainya. Jadi di dalam penelitian itu biasanya itu hanya tidak Y1, Y2, Y3 ya. Bisa ada Y1, Y2, tapi mungkin kaitannya dengan penelitian payung. Ya, penelitian payung misalnya satu teknologi tapi di dalamnya itu ada preminya, ada apa namanya buatannya dan sebagainya. Masing-masing ada Y-nya, tapi secara kolektif satuan analisis penelitian itu yang kita tahu itu adalah X-nya bisa macam-macam. Bisa X1 bahkan bisa sampai X10 bisa Bu. Jadi kalau X10 berarti 10 juga rumusan masalah itu ya. Kalau kita di TP kan cuma menggunakan 3 variabel Bu ya. Ya 3 variabel berarti rata-rata 3 variabel itu adalah rumusan masalahnya ada 3. Tetapi kalau X-nya banyak
ada X1, ada X2, ada X3, berarti variabelnya, rumusan masalahnya ada 4, hipotesisnya ada 4, kesimpulannya ada 4. Ya, jadi begitu. Jadi tinggal manageable topiknya aja yang dilihat. Sanggupkah kita mencari hubungan atau pengaruh variabel dependent dengan variabel independent. Istilahnya variabel Y adalah variabel dependent. Kalau X1, X2, itu namanya variabel independent. Artinya dia bisa sendiri. Jadi justru dia memberi pengaruh pada Y. Nah, itu bisa X1, X3, X4 bisa. Berarti kalau sampai X4 paling tidak ada 5 ya. Karena hubungan X dengan Y1, X2 dengan Y, X dengan Y sudah 4. Kemudian kalau mau dipecah lagi, apakah ada hubungan X1, X2 kepada Y, kemudian ditanyakan lagi apakah ada hubungan X4 ada seperti itu, tetapi kita hanya memakai variabel untuk korelasi, berarti 3 rumusan masalah, 3 hipotesisnya. Tetapi kalau eksperimen itu jadi 4, yang disebut tadi variabel kontrol. Karena variabel kontrolnya dibikin hipotesis atau rumusan masalah, ya itu harus ada pertanyaan tentang bagaimana perbedaan antara kelas perlakuan dengan kelas kontrol, atau variabel perlakuan dengan variabel kontrol. Nah, itu yang mau dilihat perbedaannya. Tetapi kalau dia dikorelasi, bukan itu yang dilihat. Jadi yang dihubungkan itu bukan variabel dependennya, tetapi yang mau dilihat adalah antara variabel dependen dengan variabel independen. Ya, itu kalau kaitannya dengan penelitian korelasi. Ya, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan variabel, mungkin ada yang belum tanya tadi. Jadi kalau begitu variabel di dalam, selain daripada penelitian kuantitatif, ada nggak istilah variabel? Misalnya penelitian kualitatif ya. Kualitatifnya itu apakah berkaitan dengan PTK, penelitian tindakan kelas, atau action research, ataukah kaitannya dengan penelitian evaluasi, atau kaitannya dengan penelitian library research, kajian pustaka, atau kaitannya dengan penelitian R&D, research and development. Nah, itu kita tidak tidak gila konsep variabelnya itu, karena variabel itu sesungguhnya ingin melihat ada hubungan atau ada pengaruh. Itu intinya, Bu. Ya. Itu mau menguji. Karena penelitian kuantitatif itu intinya adalah mau menguji apakah teori itu masih berlaku tidak. Ya. Itu ya. Jadi mau menguji teori itu, itulah yang disebut dengan menggunakan variabel penelitian. Tetapi kalau yang sifatnya alami, ada ilmiah, ada alamiah ya. Kalau penelitian kualitatif itu masuk kategori alamiah. Ya, jadi bukan ilmiah karena dia agak subjektif. Ya, karena kenapa dikatakan subjektif? Karena antara peneliti dan yang diteliti itu tidak ada jarak.
Tapi kalau penelitian kuantitatif itu harus ada jarak. Jadi karena kalau tidak ada jarak, takutnya itu bisa ada bias. Ada bias ya. Jadi misalnya saya mau meneliti tentang figur yang dikehendaki oleh pemilih. Nah, kalau yang meneliti itu adalah langsung capresnya, itu tadinya tidak suka bisa menjadi suka. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan bias. Jadi penelitian kuantitatif itu karena itu dasarnya objektif, dasarnya angka-angka, maka tentu harus dihindari dari hubungan langsung antara peneliti dan yang diteliti. Ya, itulah yang menggunakan istilah variabel, Bu ya, variabel. Jadi harus dibuat definisi konseptualnya, dibuat definisi operasionalnya masing-masing variabel itu. Jadi variabel itu sebenarnya identik dengan teori, Bu. Ya, identik dengan kajian teoretik di bab 2. Itu yang namanya. Nah, jadi variabel itu kalau di dalam kuantitatif harus ada teorinya. Tidak boleh mengada-ada, ya. Beda dengan kualitatif. Kalau di kualitatif istilahnya kesimpulannya itu membuat sisi teori. Jadi baru cikal bakal teori. Nah, nanti kalau cikal bakal teori ada, nah itu bisa diuji dengan melalui penelitian kuantitatif. Ya, jadi itu siklusnya atau kontinuitasnya dari sebuah penelitian. Jadi untuk teman-teman, karena saya banyak teman-teman yang memilih pendidikan kualitatif, jadi di kualitatif itu tidak hipotesis secara implisit, karena pertanyaannya itu adalah lebih banyak ke how, bagaimana prosesnya. Ya, tetapi kuantitatif masalahnya itu lebih banyak ke ada hubungan, apa ada pengaruh. Jadi di situ. Jadi beda, Bu ya. Rumusan masalah berkaitan dengan variabel itu berbeda masalah yang penjelasan eksplisit. Nah, oleh karena itu bukan berarti variabel perlu di dalam penelitian kualitatif, tapi juga itu perlu hanya ada di konsep pikiran aja, tidak ditulis di penelitian itu secara eksplisit. Jadi dia lebih fokus penelitian. Terus penelitian itulah yang ditanya tentang bagaimana dan negatifnya, bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya. Jadi ada beberapa pertanyaan permasalahan berkaitan dengan kendala berkaitan dengan hasil, berarti itu prosesnya seperti apa, dan dengan kapan ya, mengapa ya, mengapa, kapan dan lain sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita pahami di dalam penelitian. Yang jelasnya kalau di ketentuan teknologi pendidikan, kalau dia penelitian kuanti itu minimal 3 variabel. Itu salah satu dari kelompok variabel perlakuan atau metode.
di kelompok lawan atribut itu mau intervenin, mau moderator, itu disesuaikan. Artinya sesuatu yang tidak diapa-apain. Jadi mau mengukur faktor psikologis yang ada pada diri siswa itu, bagaimana hasil. Jadi itu tidak langsung ditanyakan tentang ada hubungan atau pengaruh mengenai metode, mengenai pendekatan, mengenai model, mengenai strategi, mengenai teknik, mengenai media, dan macam-macamnya. Itu ya. Jadi variabel TP itu gampang diidentifikasi karena dia adalah asumsi solusi dari permasalahan. Itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap konsep-konsep ini supaya tidak bingung di dalam menyelesaikan nanti tugas akhirnya. Jadi memang karena masih ada juga 3 orang yang saya lihat ini belum masuk tugas UTS-nya, yang lainnya sudah, yang tentu masih ada yang overlapping ya, ada yang X1 tetapi mirip X1 yang dianggap X2. Kemudian ada Y yang mirip X2 dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipahami betul. Jadi mau meningkatkan performance, apakah disiplinnya atau motivasinya atau kreativitasnya, itu semua masuk dalam kategori variabel dependent ya, artinya variabel yang berpengaruh. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau yang Y itu dibalik menjadi X, bisa nggak Y-nya dibalik menjadi X? Nah, kalau Y-nya dibalik menjadi X, berarti misalnya hasil pengaruh literasi ya, pengaruh literasi terhadap hasil belajar TIK misalnya, ya hasil belajar TIK itu bisa saja dibalik. Yang penting sebuah nama itu bisa berubah berdasarkan dengan kedudukannya sebagai variabel X1, X2, Y atau A, B, A1, A, B1, B. Seperti itu. Oke kawan-kawan sekalian, jadi sekiranya charger HPI ini sudah kritis ini. Jadi sekira mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak Ibu diskusikan tadi. Saya kira sudah sudah hampir mencakup semua dari apa yang Bapak-Bapak sampaikan di dalam forum diskusinya tadi. Terima kasih. Saya kepada moderator untuk memberi respon dan menutup perkuliahan kita pada hari ini. Silakan. Kita tutup. Ya, terima kasih Bapak Muhfahri Yasin yang sudah memberikan pendalaman materi dan Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kontribusi, pertanyaan, serta memberikan tanggapan. Untuk kuliah hari ini mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Iya. Amin. Terima kasih Pak dosen dan teman-teman sekalian. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.